Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Alma Mesya Asfahani, NIM 2018-31077. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil ujian akhir semester manajemen teknik, yaitu mengenai perbandingan startup yang saya buat dengan startup yang sudah ada di Indonesia. Nah, yang akan dibahas pertama yaitu mengenai Maybell. Maybell ini sendiri adalah usaha yang akan dijalankan. Dia itu menjual produk kosmetik berbahan alami dan berlabel BPOM yang aman untuk jenis kulit apapun. Maybell ini memiliki visi untuk menjadi yang terbaik dalam pelayanan pemesanan produk terkemuka di wilayah Jakarta, terkenal dengan kualitas produk bahan alami dan juga produk bersertifikasi BPOM. Lalu misinya Maybell itu mewujudkan kosmetik alami bagi kaum wanita dan juga pelayanan yang cepat dan tanggap. Nah, ini merupakan logo perusahaan Maybell yang nantinya akan saya gunakan. Nama Maybell sendiri itu terinspirasi dari film Beauty and the Beast yang memiliki unsur nama yang sama, yaitu Belle, di mana ceritanya itu binatang buas yang bersanding dengan putri yang cantik, dengan harapan bahwa produk Maybell dapat memberikan perubahan positif bagi yang memakainya. Nah, selanjutnya untuk jenis dan bentuk usaha, jenis usaha Maybell ini bergerak dalam bidang kosmetik yang terdiri dari bedak, lipstick, dan foundation atau alas bedak. Nah, bentuk usahanya Maybell itu berupa pengembangan usaha mandiri dan hasil menengah UMKM. Nah, untuk lokasi usahanya, nantinya usaha ini akan berada di Jalan Swadana nomor 66 Duri Kosambi, Jakarta Barat. Letaknya cukup strategis dikarenakan dekat dengan kampus dan kantor, serta aksesnya juga dapat dijangkau dengan mudah di pinggir jalan raya. Selanjutnya kita membahas mengenai Sociola. Sociola itu awalnya didirikan oleh Christopher Madiam, John Rashid, Christianti Indiana yang tidak memiliki latar belakang di bisnis kecantikan sama sekali. Sociola sendiri merupakan online store terpercaya dan terlengkap di Indonesia untuk produk kecantikan. Dikatakan terpercaya karena Sociola sudah menjamin bahwa semua produknya itu aman, resmi, dan sudah terdaftar. Sociola merupakan perusahaan e-commerce yang berdiri sejak bulan Maret 2015 dengan tujuan memberikan kenyamanan pada tiap wanita di Indonesia untuk berbelanja produk makeup dan kecantikan. Penyajian fitur-fitur dan kelengkapannya pun memudahkan para wanita untuk mengakses dan menemukan produk impian mereka dengan mudah. Nah, ini merupakan logo Sociola. Sociola sendiri memiliki salah satu misi, yaitu berfokus kepada wanita yang berada di seluruh negeri. Sociola percaya bahwa setiap orang harus memiliki akses yang sama untuk berbagi hasrat mereka dalam kecantikan. Maka dibuatlah platform Sociola. Untuk jenis dan bentuk usaha Sociola yang merupakan e-commerce berbasis business to customer, di mana merupakan jenis yang paling umum. Nah, bisnis ini yang menjual barang dan jasa langsung ke customer. Sociola ini termasuk business to customer vertikal, yaitu perusahaan e-commerce yang menjual produk atau jasa yang memiliki kategori khusus. Sociola di sini termasuk kategori beauty. Nah, Sociola ini berada di Indonesia yang menawarkan produk kecantikan original seperti makeup, perawatan kulit, perawatan rambut, parfum, dan alat kecantikan. Lokasi Sociola itu ada di Jalan Taman Aries, Jakarta Barat. Masuk pada bagian analisis yang akan saya bahas duluan, yaitu analisis POAC atau Planning, Organizing, Actuating, and Controlling. Kita masuk yang pertama, yaitu planning. Planning di sini meliputi pengaturan tujuan dan mencari cara bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Planning dipertimbangkan sebagai fungsi utama manajemen dan meliputi segala sesuatu yang dikerjakan. Membuat keputusan biasanya menjadi bagian dari planning karena setiap pilihan dibuat berdasarkan proses penyelesaian setiap rencana. Kita masuk ke planning Maybell. Nah, planning di Maybell itu yaitu setiap manajer membuat rencana pekerjaan yang efektif di dalam kepegawaian organisasi, seperti siapa dan apa saja yang harus dilakukan pada bagiannya masing-masing. Nah, planning pada Sociola yaitu yang pertama membangun suatu platform online shopping untuk beauty products yang dapat dipercaya dan lengkap untuk seluruh wanita Indonesia. Nah, yang kedua yaitu membangun branding. Nah, Sociola di sini mencoba untuk tidak hanya menjadi e-commerce yang jualan barang diskon dan murah, tetapi lebih fokus ke bagaimana caranya agar pelanggan tahu bahwa Sociola memang dapat dipercaya. Selanjutnya membahas tentang organizing, yaitu proses memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber daya tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang berhubungan dengan organisasi.
Nah, pada Mabel ini misalnya manajer operasional bertanggung jawab dalam hal operasional perusahaan, mulai dari persediaan stok barang bahan baku, pembelian dan pengiriman barang ke customer. Jadi organizing itu meliputi penugasan setiap aktivitas, membagi pekerjaan ke dalam setiap tugas yang lebih spesifik, dan menentukan siapa yang memiliki hak untuk mengerjakan beberapa tugas tersebut. Nah, untuk di Sosiola, pada startup Sosiola dilaksanakan dengan melakukan pembagian tugas pada masing-masing unit, seperti salah satu contohnya yaitu project manager yang bertanggung jawab untuk memimpin siklus proyek, dan juga contoh lainnya yaitu customer experience manager yang bertanggung jawab untuk membuat dan melaksanakan strategi yang mempromosikan kebahagiaan pelanggan yang terus meningkat. Nah, kita sekarang masuk pada actuating, yaitu implementasi rencana. Actuating sendiri itu membuat urutan rencana menjadi tindakan. Nah, dalam dunia organisasi sendiri, actuating itu sangat penting karena tanpa tindakan nyata, rencana akan menjadi imajinasi yang tidak pernah menjadi kenyataan. Nah, kita masuk ke Mabel. Di Mabel itu bisa berupa membuat iklan di sosmed seperti Instagram, Facebook, bisa juga menyebarkan pamflet dan pasang banner maupun iklan di koran, yang merupakan tindakan-tindakan yang bisa meningkatkan perusahaan Mabel itu sendiri. Dan untuk di Sosiola, adanya pengembangan platform yang telah berjalan dari 2015, yaitu sosiola.com, dan juga Sosiola mulai merambah dengan adanya toko offline. Walaupun toko offline itu ya masih selektif, yang artinya jumlah toko yang ada bukan menjadi target utama Sosiola, melainkan kepentingan pembukaan toko tersebut yang berada di lokasi yang tepat itulah yang menjadi poin terpentingnya. Kita masuk pada analisis terakhir, yaitu controlling. Pada Mabel sendiri, saya melimpahkan semua controlling itu kepada kepala bagian atau manajer di bidang masing-masingnya. Dan pada Mabel itu, pengontrolan karyawan dan bahan produksi dilakukan setiap hari oleh masing-masing manajer selama jam kerja berlaku, meski hanya melihat beberapa menit saja guna menjaga tingkat kestabilan produksi dan kepuasan pelanggan, serta guna untuk meningkatkan kualitas dan harga jual produk yang dihasilkan sehingga dapat mencapai target perusahaan. Nah, untuk di sosial sendiri juga tidak terlalu beda dengan yang saya pikirkan, yaitu melakukan pengawasan dengan memonitor secara langsung maupun tidak langsung dilakukan oleh seluruh staf yang berada di sosial. Analisis berikutnya yaitu analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, pertama kita masuk ke strength atau kekuatan, yaitu di sini adalah kekuatan yang dimiliki oleh bisnis. Nah, pada Mabel itu harga yang terjangkau di kalangan pelajar dan mahasiswa. Itu dikarenakan target pasar Mabel itu memang patokannya pada orang-orang tersebut dan juga lokasinya yang mendukung. Nah, untuk pada Sosiola itu ya sering mengadakan promo menarik, dan produk yang dijual juga dijamin asli atau di original, dan juga terdapat beberapa brand yang menjual produknya secara eksklusif di Sosiola. Nah, selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Nah, ini tuh berfokus pada kelemahan apa aja sih yang ada di bisnis. Nah, pada Mabel itu kelemahannya kemasan produk yang kurang menarik dan juga brand yang masih kurang terkenal. Nah, untuk Sosiola sendiri itu masih ada beberapa brand yang belum bekerja sama. Nah, lanjut ke opportunity atau peluang. Nah, di sini tuh peluang yang bisa diraih setelah kita menganalisis posisi kita dari faktor-faktor strength dan weakness yang ada. Nah, untuk Mabel sendiri itu label bersertifikasi BPOM yang ditekankan membuatnya mampu nyain nilai yang lebih layak diperhitungkan. Nah, untuk Sosiola sendiri itu opportunity-nya itu beauty circle, di mana perkumpulan para antusias kecantikan itu dapat meningkatkan brandingnya Sosiola gitu, bisa dapat lebih dikenal. Nah, untuk threat atau ancaman itu ancaman dalam artian bagaimana masa depan bisnis kita itu berdasarkan keputusan yang kita ambil saat ini. Nah, pada Mabel itu banyaknya kosmetik lokal yang lebih populer terlebih dahulu dari Mabel yang membuat dia menjadi ancaman bagi Mabel. Nah, untuk Sosiola sendiri
tidak beda juga, dia ada e-commerce yang lain yang lebih menjual produk kecantikan lainnya, seperti di sini contohnya seperti Hermo dan Sephora, dan juga pesaing lainnya baik luar maupun di dalam. Topik selanjutnya yang kita bahas yaitu mengenai strategi pemasaran. Nah, untuk pertama yaitu pada Maybell yang nantinya rencananya bakal ada tempat untuk menjual secara offline, di mana tempat itu strategis dan mudah ditemukan. Cara ini sepertinya lumayan efektif karena langsung bertemu dengan pembelinya, dan pembeli juga dapat melihat langsung barang-barangnya, dan penjualnya juga bisa mempromosikan kosmetik yang dijual secara langsung. Nah, cara kedua yaitu secara online, yaitu memanfaatkan sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan juga menjual produk secara online melalui e-commerce lain seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lainnya. Nah, untuk yang kedua yaitu untuk Sociolla. Untuk Sociolla sendiri itu target marketnya untuk orang berkisar 19 sampai 45 tahun, di mana untuk demografisnya dikhususkan ke daerah perkotaan. Jadi strateginya itu yang pertama, kita melakukan kerjasama dengan lebih dari 150 brand yang memiliki sertifikat BPOM, kemudian dijual dengan harga kompetitif. Yang kedua, mendirikan pop-up store yang berada di beberapa pusat perbelanjaan terkemuka. Dan yang ketiga, memberikan layanan antar yang unik yang berbeda, yaitu dengan para kurirnya mengenakan kostum rapi berjas dan telah menjalani serangkaian pelatihan khusus. Nah, yang keempat, menghadirkan website yang menarik dan mempunyai fitur-fitur lengkap. Akhirnya kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu bagaimana sih pemanfaatan teknologi yang dipakai oleh Sociolla yang dapat kita bisa implementasikan pada startup yang saya bangun ini. Nah, pemanfaatan teknologi Sociolla itu adanya website. Dapat lihat seperti ini. Ini adalah tampilan halaman home pada Sociolla, di mana di sini terdapat beberapa menu. Di sini seperti menu kategoris, di sini menunjukkan apa-apa saja sih kategori-kategori yang dijual pada Sociolla itu sendiri. Nah, di sini juga ada brands. Di sini tentang brand-brand apa aja yang bekerja sama dengan Sociolla. Dan selanjutnya di sini ada promotion, itu tentang informasi tentang promosi yang ada. Di sini ada voucher. Nah, di sini ada new arrivals. Di new arrivals ini barang-barang, menunjukkan barang-barang yang baru ada. Nah, dari tampilan Sociolla ini saya bisa mengimplementasikan pada Maybell. Teknologinya seperti apa sih? Saya di sini membuatnya seperti ini, tampilan halaman home Maybell yang sekiranya bakal dibuat. Di sini tampilannya ada menu home, di sini menu home, dan ada juga menu blog. Di sini menu blog itu tentang informasi-informasi tentang kecantikan, alat kosmetik, beauty, dan lain-lainnya. Di sini ada produk apa aja yang dijual, dan di sini yang di Maybell jual adalah lipstick, foundation, dan bedak, dan mungkin akan bertambah lagi di masa depan. Dan di sini ada kontak untuk info kontak Maybell itu sendiri di sini. Nah, dari semua yang telah saya paparkan tersebut, ada beberapa hal yang dapat saya ambil dari Sociolla. Yang pertama itu cara marketing yang menarik dengan banyaknya promosi dan juga penggunaan platform online yang ada. Sociolla itu sering mengadakan promo-promo menarik seperti diskon, free ongkir, voucher belanja, dan lain-lain. Advertising menggunakan media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook juga menurut saya sudah cukup. Nah, yang kedua yaitu pembuatan kuesioner atau customer insight yang ada di dalam website Sociolla. Nah, itu membuat kuesioner dalam website Sociolla sebagai alat pengumpulan data. Kuesioner berupa pertanyaan-pertanyaan seputar harga produk, pengiriman, kebutuhan brand tertentu, atau harapan konsumen dalam berbelanja di Sociolla agar meningkatkan kualitas dan efisiensi penjualan.
Dan kedua hal tersebut menurut saya yang bisa diterapkan pada startup label yang saya punya. Sekian pemaparan ujian akhir semester manajemen teknik dari saya. Terima kasih.